kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Awas, hati-hati jangan sampai. Ya maju. Awas, pegang. Ya, siap. Hati-hati. Walaupun air gini dalam 10 meter. Bagian deh. Hati-hati. Bu, lihat air nih Bu. Jalannya. Balik badan dulu. Panjang bantarannya. Aku baru kota Tangerang. Ini baru 2 kilometer panjangnya. Iya.
bang, maaf bang. Turun. Enggak usah. Ya gitu-gitu. Ini udah 11.50. Jadi dia awal. Jangan naik lagi, udah jangan naik. Dan di bawah jangan naik, wartawan tunggu dulu. Dari jauh aja, dari jauh. Yang saya mau lewat, awas itu. Sambil jalan, bergerak. Di sini. Duduk aja wawancara. Kita mau ingat. Pak Wagub mohon izin. Ini Pak Wagubnya di belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya semua mohon tenang ya. Semua mohon tenang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wakil Gubernur Banten yang saya hormati, Pak Gubernur DKI yang saya hormati, anggota DPD, Pak Bupati Tangerang, ya. Mungkin saya izin melaporkan kondisi banjir Kota Tangerang di tahun 2014. Bahwasanya di Kota Tangerang itu dilintasi 3 buah sungai, memang ada Cirarap, Cisadane, dan Sungai Angke. Ini Sungai Angke masuk dari Tangerang Selatan, keluarannya ke wilayah DKI Jakarta. Kalau Sungai Cisadane ini masuknya dari wilayah Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, masuk Kota Tangerang, hilirnya ada di Kabupaten Tangerang. Cirarap ini masuknya dari Kabupaten Tangerang, masuk ke Kota Tangerang, buangannya sampai ke Kabupaten Tangerang. Dan ada 16 saluran irigasi dan 6 situ rawa. Nah, ini kondisi banjir Kota Tangerang dari tahun ke tahun. Memang terjadi peningkatan Pak dari tahun 2012 ke tahun 2014 yang tadinya lokasinya 13 naik menjadi 55 dengan lokasi dengan luas ketinggian antara 50 sampai 180. Ya. Iya, jadi memang terjadi peningkatan. Nah, ini kondisi banjir tahun 2007 luasannya itu memang sampai 528 hektar, 63 lokasi, dan ini tahun 2000. Ini wilayah kota saja Pak. Ini wilayah kota saja. Dan nah ini sebenarnya yang Sungai Cisadane yang 13,8 yang baru dikurap itu kurang lebih 2 km ya, dan itu pun ada yang sebagian sisi, hanya sebagian satu sisi saja, sehingga memang kemarin kita sudah sampaikan kepada Kementerian PU agar 3 sungai di Kota Tangerang, karena memang ini wilayah spot-spot, ini wilayah banjir, itu dilakukan normalisasi di Cisadane, di anak Cisadane yaitu Kali Sabi dan Kali Leduk. Ya, jadi dan ini Kali Angke Pak, ini wilayah Ciledug, Karangtengah, Kali Angke, nanti masuknya ke DKI Jakarta. Cisadane yang tahun ini masih kondisinya banjir, yaitu kurang lebih ada 5.394 KK dengan luas. Pak Gubernurnya naik di atas. Pak Jokowi naik di atas. Pak Jokowi naik di atas Pak. Biar warga ngelihat. Ke lapangan dan melihat kondisi real yang ada di Kali Cisadane jelas sekali. Sekarang sudah jelas sekali bahwa di sini air itu sudah hampir mencapai bibir sungai.
Jadinya kalau ada sodetan akan menjadikan masalah di wilayah Tangerang, di kota Tangerang maupun di kabupaten. Kalau kita tidak ke lapangan ya tidak tahu, tetapi sehingga menurut saya yang dibutuhkan adalah normalisasi Cisadane, bukan sodetan dari Ciliwung ke Cisadane. Saya kira jelas sekali, dan kita dan ini bukan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat sudah harus tahu ini ada kewenangan dari Kementerian PU, dari Menteri PU, sehingga nanti bersama-sama akan kita sampaikan ke Menteri PU agar ada normalisasi di Kali Cisadane dan juga Kali Ciliwung. Itu aja, saya kira solusinya hanya itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih atas penerimaan Pak Wagub, Pak Rano Karno, Pak Wali Kota Tangerang, Pak Arif, Pak Bupati Tangerang, Pak Zaki atas penerimaan dan penjelasan yang sudah sangat jelas dan sangat gamblang tadi, dan juga Pak Badri dan DPD Banten. Saya kira itu Pak Rano, Pak Arif, Pak Zaki yang bisa saya sampaikan. Berarti nggak jadi disodet ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dulu. Jangan ngotot aja, Pak. Dengar dulu. Kita kebanjiran, Mas. Tiba-tiba ke sini. Ingetin ikut aja. Ya Pak. Tunggu ya Pak. Bagaimana teman-teman ketahui, beberapa hari yang lalu kondisi Sungai Cisadane itu sempat meluap, membanjiri kurang lebih ada 6 kecamatan di wilayah kota Tangerang, yaitu mulai dari ujung Cibodas, Karawaci, Priuk, Jatiwung, Kanal Anak Kalisabi, terus juga Neglasari dan Pinang. Dan kami sudah sampaikan bahwasanya kondisi pintu air 10 sekarang sebenarnya ada 4 pintu air rusak. Tahun ini akan diperbaiki 2, masih 2, dan kondisi motor di atas itu 5 dari 10 itu kondisinya lemah sehingga memang harus masih diengkol di Sungai Cisadane. Dan tentunya kami juga sama-sama ke depan berharap ada sinergisitas yang lebih baik, ya, terutama dengan Pemprov DKI, karena memang kita terus membangun sama-sama berupaya mengatasi masalah banjir, masalah kemacetan, karena memang kami berbatasan langsung. Mudah-mudahan pada kesempatan ini nanti kiranya mohon perkenan Pak Gubernur atas izin Pak Wagub untuk ke depan bisa kami berkoordinasi lebih baik lagi. Katanya sangat membutuhkan air bersih untuk kebutuhan Pak. Gimana Pak? Baik, kalau dari wilayah, mohon izin Pak Wagub, saya jawab dulu. Mohon izin, kalau dari wilayah kota Tangerang, kemarin itu sudah kita laporkan. Bentangan Cisadane yang ada di kota Tangerang panjangnya 13,8 km. Dan rasanya itu pun memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena yang 2 km yang diturap aja itu makan waktu 2 tahun. Artinya untuk wilayah kota aja mungkin bisa sampai 4-5 tahun. Kita nggak tahu nanti mungkin dengan wilayah kabupaten dan Tangerang Selatan. Artinya yang dilakukan oleh pusat. Tentang rencana sodetan pasti kita dukung, namun dengan catatan
bahwa wilayah kami jangan menjadi korban. Nah, alhamdulillah hari ini Gubernur DKI datang ke sini dan beliau juga lihat, kalaupun memang nanti sodetan jadi, normalisasi ini adalah utama. Kalau tidak, nggak akan bisa menampung. Nah, tadi pertanyaan El Cinta, mengerjakan normalisasi ini butuh waktu barangkali kalau di wilayah atau dari mulai Tangerang Selatan, kemudian masuk kabupaten dan kota, mungkin memerlukan waktu 10 tahun. Jadi itu dulu, baru kita bicarakan sodetan. Jadi normalisasi lebih prioritas utama. Gitu lah, terima kasih. Ya, mungkin Pak Gubernur, ada yang mau jawab? Nggak ada. Oke, silakan. Kalau ada yang tanya silakan. Baik, ada lagi yang mau bertanya kepada siapa? Silakan. Ya, silakan. Pak Jokowi itu sudah melihat ini juga warga Tangerang seperti mau menolak keras. Itu terbukti dengan adanya Bambang di jalan. Apakah ini statement akhir atau hanya membuli warga Tangerang? Saya kira begini ya, ini kan hanya masalah teknik kan. Ini masalah sosial juga. Kalau kita lihat tadi untuk banyak sekali ya, berduyun-duyun di semua pagar, tembok semuanya menunjukkan bahwa ada sebuah keresahan di masyarakat. Karena saya kira di sini masyarakat berpikir bahwa ini akan memindahkan banjir dari DKI ke Tangerang. Saya kira berbicaranya tidak seperti itu. Yang pertama, bahwa memang rencana sodetan itu sudah ada lama. Tetapi tentu saja itu kan juga dulunya mesti ada kalkulasinya, ada perhitungannya. Hanya saya kan mau melihat lapangannya seperti apa. Kemudian yang kedua, saya juga ingin berbicara dengan Pak Wagub Pak Rano, Pak Wali Kota Pak Arif, Pak Bupati Pak Jaki, lapangannya seperti apa. Tetapi setelah melihat lapangannya tadi, kelihatan sekali kan. Di sini pun Cisadane sudah nggak bisa nampung. Dan pas banjir kemarin disampaikan tadi oleh Pak Arif, sudah masuk ke jembatan dan di bibirnya Cisadane. Oleh sebab itu, berpikirnya adalah berpikir normalisasi. Kalau saya sudah nggak berpikir lagi sodetan, tapi berpikirnya normalisasi. Tetapi sekali lagi, ini bukan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta, bukan. Ini adalah kewenangannya di Kementerian PU, di Menteri PU. Ini yang harus diketahui. Jangan kelihatannya ke saya gini. Ini kan kalau komunikasi silaturahmi seperti ini terus dilanjutkan, bagus. Saling ngerti, saling paham. Lapangannya semuanya tahu semuanya. Jadi jelas. Itu aja, artinya ada fisiknya dilihat, tapi sisi sosialnya kan juga dilihat. Jangan sampai kita ini tiap hari berbicara sodetan, masyarakat jadi resah. Jangan seperti itulah. Kita mikir banjir aja, pusing tambahi, nambah-nambah pusing orang lain. Enggak lah, enggak seperti itu. Gimana? Itu kewenangan dari Kementerian PU, kok final gimana? Bukan kewenangan saya. Yang ngotot siapa? Kita tidak ngotot, kita tuh menanyakan ke Kementerian PU, ada rencana waduk Ciawi Sukamahi, ada juga rencana sodetan dari Ciliwung ke Cisadane. Kita tanyakan sehingga kita rapatkan pada saat itu, dan yang sudah diputuskan karena tidak ada masalah Ciawi Sukamahi waduknya yang akan kita mulai tahun ini. Tapi kalau sodetan ini dari sisi kalkulasi tata air, kemudian dari sisi sosialnya juga meresahkan masyarakat, ya jangan dong. Tapi sekali lagi, ini kewenangan Kementerian PU, bukan kewenangan Gubernur DKI. Perlu saya tekankan, nanti mikirnya kayak keputusan saya, bukan. Perlu saya ulang-ulang, bukan. Dan kita juga gak mendesak-desak, bukan. Enggak. Pak Jokowi, ya Pak, itu kemarin Pak Jokowi mengeluarkan. Ya kalau memang sodetannya itu berguna, ya Pak pasti akan saya terusin. Kalau saya, tapi setelah melihat lapangannya seperti ini, kan beda soal kan. Kalau saya hanya tahu ada ini, kemudian kita pelajari lagi, kemudian kita tanyakan ke Kementerian PU, hanya itu aja. Ya, maksud saya gini Pak Jokowi,
Kemarin itu muncul tiba-tiba kan dari pikiran Pak Jokowi swasembada. Bukan tiba-tiba ya, saya mesti buka-buka rencana-rencana semuanya dong, baik yang ada di DKI maupun di Kementerian PU untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kalau kita pengennya menyelesaikan itu akar masalahnya, bukan tiap tahun kita bagi-bagi sembako, tiap tahun diulang-ulang bagi-bagi sembako, nggak menyelesaikan masalah itu. Akar masalahnya yang diselesaikan, itu aja. Ya Pak, kalau melihat setelah pertemuan ini, apakah ada masukan untuk Kementerian PU atau ada Ya masukannya nanti yang terkena Cisadane, Pak Wagur, Pak Arif, Pak Zaki itu. Masa saya ngurus Cisadane? Yang bener aja, itu wilayah saya gitu tuh. Kamu tuh yang sering gosok-gosok kamu aja. Sering ngobrol-ngobrol ya kamu, sering manas-manas ya kamu itu nggak ada apa-apa, kamu ya nggak ada apa-apa. Coba kalau kamu nggak manas-manas sih nggak mungkin spanduk sebanyak itu. Itu sih yang kerup. Oke.